merupakan sayuran yang banyak mengandung serat dan gluten. Tanaman ini berasal dari benua Afrika, tapi saat ini kepopulerannya sudah mencapai Jepang, Sri Lanka, dan Indonesia. Wah, sekarang Unyil dan teman-teman berkesempatan untuk bisa memanen okra nih. Asik! Ukuran buah okra hampir mirip dengan cabai hijau. Okra juga memiliki bulu halus di sekeliling tubuhnya. Oh iya, fungsi bulu halus pada okra yaitu untuk membantu penyerapan air. Tanaman okra termasuk tanaman yang mudah untuk ditanam. Idealnya okra ditanam di dataran tinggi sekitar 800 meter di bawah permukaan laut. Dengan suhu 28 hingga 30 derajat Celcius. Okra akan panen setiap hari selama 3 bulan. Wah, okra-okra ini akan dibawa untuk dijual loh teman. Masih di kawasan Jember, Jawa Timur nih. Pabrik pengolahan okra beku ini sudah ada sejak tahun 1994. Nah, okra akan masuk ke proses-proses tahapan yang ada di pabrik. Jika bentuk okra sempurna lurus tanpa lengkungan, maka okra tidak perlu masuk ke proses pemotongan. Untuk satu hari, pabrik pengolahan okra ini bisa menghasilkan lebih dari 10 ton okra. Oke lanjut, kita ke proses pemotongan. Okra yang sempurna akan memiliki biji yang rata tanpa adanya jarak seperti ini nih. Kalau ada jarak seperti ini akan kita olah menjadi potongan okra beku. Setiap tahunnya, okra sebanyak 1.500 ton ini dikirim ke luar negeri, seperti Jepang, Australia, dan masih banyak lagi. Kita cuci okranya. Proses pencucian bukan sembarang mencuci ya. Ada kandungan rahasia pada air agar menghilangkan kandungan atau pestisida yang masih ada pada okra. Selanjutnya, kita rebus okranya pada mesin perebusan. Dengan bantuan conveyor belt, okra akan masuk ke tabung besar untuk direbus dengan suhu kurang lebih 100 derajat Celcius. Untuk satu tabung mesin perebusan bisa menampung kurang lebih 1 ton. Perebusan okra dilakukan hampir selama 10 menit. Nah, okra yang sudah direbus akan melewati air dengan suhu 18 derajat Celcius. Ini bertujuan agar menjaga bentuk okra agar tidak hancur dan menghancurkan bakteri yang ada. Masuk ke proses pembekuan nih. Suhu mesin freezer ini mencapai minus 40 derajat Celcius. Pembekuan okra akan menghambat penurunan kadar nutrisi serta menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Okra akan masuk ke proses pembekuan selama 20 menit. Di sini menjual 2 macam okra, okra utuh dan okra potong. Okra ini dipotong dengan ketebalan 2 cm. Oh iya, setiap setengah jam alat pemotong akan diganti dan dicuci agar tetap menjaga kehigienisan okra. Nah, Vania dan Chef sudah siap untuk mengolah okranya nih. Karena okra memiliki kadar lendir yang cukup tinggi, banyak teman-teman Unyil yang masih belum mengetahui pentingnya mengkonsumsi okra. Unyil juga ada tipsnya nih. Okra yang akan kita konsumsi, kita haluskan dengan blender. Dengan begini bisa menjadi solusi buat kalian yang tidak suka dengan okra. Tahukah kalian kalau kadar lendir yang okra miliki sangat bagus untuk tubuh loh? Kandungan magnesium yang terdapat pada okra juga cukup tinggi. Magnesium merupakan nutrisi penting bagi tulang. 60% magnesium dalam tubuh terdapat di tulang. Magnesium akan membantu menyembuhkan sakit punggung, kontraksi otot dan proses pengiriman oksigen ke otot menjadi lebih baik. Aduh, susah bener sih dapetinnya. Nah, hus. Aduh, tolong, hus. Dasar lebah mainnya keroyokan nih. Loh, tahu gak? Kenapa Pak? Kok mukanya sampai begitu?
Basah kuyup juga lagi. Itu Den, Kenapa, Pak? habis dikejar lebah. Tadinya mau ambil madu buat dijual. Malah begini. Ya udah, mendingan ikut Unyil aja deh, Pak. Unyil kenalin nih sama lebah yang gak nyengat. Jadi aman deh kalau mau ambil madunya. Serius ada Den? Iya. Hai teman-teman, nama aku Audi. Dan aku Abi. Hai, kita ini lagi di titik 0 derajat bumi. Lihat nih belakang kita nih. Ya, kita lagi di Tugu Katulistiwa loh. Cuaca sekarang kan kurang menentukan, jadi kita harus pintar-pintar jaga kesehatan kita. Ya, aku pernah baca loh. Agar tubuh kita tetap sehat, kita harus minum madu. Emangnya ada di sini madu? Udah ikut aja. Kita di mana nih, Bil? Kayaknya di sini deh tempat ambil madunya. Kamu yakin mau ngambil di sini? Langsung tuh. Sepertinya di sana ada orang deh. Kita samperin yuk. Yuk. Lokasi budidaya madu dari lebah tanpa sengat berada di Desa Kayuara, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Madu terkenal dari Kalimantan ini namanya madu kelulut. Hah? Kelulut? Apaan tuh Den? Begini Pak, madu kelulut dihasilkan dari lebah tanpa sengat berjenis Trigona sp. Lebah ini biasa disebut kelulut. Nah, ini dia nih, stup atau kotak tempat sarang lebah kelulutnya menyimpan madu. Tunggu Den. Pak Oga mau disengat lagi nih. Ya enggak kok Pak. Nih, lihat aja kalau nggak percaya. Wah iya, nggak nyengat ya Den. Tapi beneran nih Den, lebah kecil kayak gini bisa ngasilin madu. Ya bisa dong Pak. Ya udah, ayo deh kita lihat cara panen madunya. Pak, emangnya gimana Pak cara ngambilnya Pak? Jadi ya kita ngambil madunya seperti itu tadi. Ini kan? Tuh. Dibuka ya Pak? Dibuka dulu, kemudian dihisap pakai alat ini. Nah, seperti ini. Dihisap lalu. Wah. Maka ngumpullah dia di sini kan? Oh, terkumpul. Wah, teman-teman, cara pengambilannya dengan cara disedot. Wah, ternyata caranya dihisap pakai alat gitu ya Den. Iya, betul Pak. Lebah kelulut menyimpan madu di dalam tempayan atau sarang kecil yang dilapisi propolis seperti ini. Kira-kira banyak nggak ya Den madunya? Kan lebahnya kecil-kecil tuh. Saat musim kemarau dan pohon-pohon berbunga, satu kotak sarang lebah kelulut ini bisa menghasilkan madu 1-3 liter sekali panen Pak. Wah, banyak juga ya Den. Di alam bebas, lebah kelulut bisa ditemui di dalam batang pohon besar seperti ini. Budidaya lebah menggunakan teknik lock. Caranya dengan mengambil kayu tempat kelulut bersarang, lalu diberi topi atau kotak baru sebagai stup atau sarangnya. Kita akan mencoba ini teman-teman. Wah teman-teman, rasanya ada manis-manisnya dan juga ada pahitnya loh. Cobain deh, enak tapi. Terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama. Mana tadi anak-anak kok enggak ada? Kandungan bipolen atau serbuk sari dan propolis lah yang membuat madu kelulut memiliki rasa asam atau pahit. Rasa madunya tergantung dari nektar bunga yang dihisap si lebah kelulut. Wah, kirain semua madu rasanya manis. Kayak Pak Oga. Wah, kita di mana nih? Ada kakaknya tuh, yuk kita tanyain. Ngomong-ngomong nih Den, khasiat madu kelulut ini bisa buat apa aja sih? Umumnya sih untuk daya tahan tubuh Pak. Setelah diteliti, kandungan glukosa pada madu kelulut mencapai 69%. Berbeda dengan madu biasa yang memiliki kandungan glukosa sekitar 30%. Jadi madu kelulut bisa memberi energi dalam waktu singkat. Tapi untuk penderita diabetes tidak disarankan untuk mengkonsumsi madu sebagai pengganti gula ya. Nah, beres. Pak, Unyil ambil botol kosong dulu ya. Botolnya sudah habis nih. Siap Den.
beres. Toga jagain madunya kok. Penasaran. Kayak gimana sih rasa madunya? Nyobain dikit nggak apa-apa kali ah. Enak juga nih madunya. Hah? Loh, Pak, kenapa yang di botol madunya tinggal setengah gitu? Anu Den, tadi nggak sengaja kesenggol. Jadi tumpah deh. Nggak apa-apa ya Den ya. Ya nggak apa-apa, Pak. Tumpahnya pasti ke mulut Pak Oga nih. Tuh lihat, mulutnya sampai belepotan madu gitu. Ketahuan deh. Banyak cara kok untuk mengkonsumsi madu kelulut ini. Bisa diminum langsung atau disajikan dengan hidangan manis lainnya kayak gini juga oke. Karena kuantitas yang dihasilkan oleh lebah kelulut lebih sedikit dari lebah madu biasa. Jadi jangan kaget ya kalau harganya bisa lebih mahal. Yang penting sebanding kok sama khasiatnya. Bahan herbal gak cuma untuk kesehatan tubuh saja, tapi juga untuk kecantikan. Kandungan vitamin C pada buah-buahan sangat bagus loh untuk kesehatan kulit. Seperti pabrik ini yang menggunakan buah duku sebagai bahan baku bedak padat. Unik banget kan? Ada tambahan ekstrak bunganya juga loh.